Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang Grab is back. Mau ngapain kita hari ini? Update-update aja. Sedikit enggaknya pasti ada manfaatnya. Nah, apa ada inspirasinya buat teman-teman. Yuk langsung aja kita pakai kamera belakang. Cus, Tangerang Grab bentar lagi rapih. Bentar lagi akan ada hamparan hijau padi-padi yang baru akan ditanam. Yus, kita mau update nih progres Tangerang Grab udah jadi kayak gimana aja. Ini sesi ngevlog ya. Bukan edukasi, tapi ya adalah kalau kepo-kepo Tangerang Grab udah jadi kayak gimana gitu kan. Dari tampak luar, jadinya baru seperti ini, masih belum rapih banget. Oke, di sini kita lihat pabalatak atau berantakan. Ini si rustok-rustok udah mulai tumbuh, tuh desa perut. Ini si rustok ini, rustok, ya bukan rustok ini mau ubi kayu ya, singkong yang diambil daunnya itu kemarin. Ini si rustoknya sudah digrafting sama jenis dari Thailand. Oke, jadi siapa? Ya teman-teman tahu lah, Erliodora ya. Kita mau ngomongin Erliodora juga di sini. Ini juga. Jadi kita akan bandingkan nanti dengan rustok yang udah tenar di Indonesia sama rustok bawaan dari negara Thailand sana, si Kordek 1613. Kita akan survive sebenarnya bagus mana nanti hasilnya di 2 tahun ke depan. Untuk lubang yang sebelah sini atau media tanam yang sebelah sini baru dilapisi paling bawah jerami, di atasnya ada kohe kambing, di atasnya lagi ada cenggondok, dan di atasnya lagi ada free pupa atau bangkai free pupa atau maggot, dan di atasnya lagi kita taruh rumput-rumput liar. Biarin aja, nanti dia kempes, kita tambahin lagi santai-santai wolos, nanti juga akan bagus sendiri. Kita akan beranjak ke sebelah kiri. Wih, udah jadi dong kotakannya. Ini kita lihat ke sebelah sana. Kayak ada seorang burung gagak ya. Oke, di sini kita menggunakan kotakan dibuat dari barang ala kadarnya yang karena di sini itu ya kampung ya, di sini itu desa gitu. Nah, banyak banget barang-barang yang tidak terpakai. Nah, kita bisa pakai dengan membelinya dengan harga yang murah, paling upah tenaga gitu. Kita menggunakan kayu kelapa. Nah, kayu kelapa bekas potongan paling pinggir ya, yang bentuknya nggak ini kita taruh sana, yang bentuknya bagus kita hadapin sini. Yang penting natanya bagus, insya Allah bisa jadi juga kalau kayak begini. Nggak takut lapuk Om Meki, nggak takut rayap Om Meki, dan saya tidak menyarankan ke penggunaan ini untuk di tempat-tempat yang banyak rayapnya. Bisa dibilang di tempat saya ini rayapnya itu, intensitas rayapnya itu sedikit sekali, bahkan nggak ada ya di sini. Jadi aman. Nantinya supaya awet juga saya akan melapisi bagian luarnya ya, bagian luar ya, bukan bagian dalam, dengan ini ya, dengan oli atau solar ya, supaya menjaga tidak terlalu banyak air yang menyerap, karena oli itu hampir seperti minyak ya, seperti oil ya. Jadi dia akan bikin si kayu kelapanya ini awet. Media tanamnya dipakai apa aja Om Meki? Oke, tadinya di bidang sini tuh ada bidang datar ya. Oke, kita lihat dari sini. Tadinya di sini tuh bidang datar. Ini saya gali di sini tanahnya, tanah masih tanah, dan saya naikin ke atas. Saya naikin ke atas itu dan saya campur dengan kohe, dengan bangkai free pupa ya, bangkai free pupa atau kepompongnya ya. Terus saya taruh di atas sambil saya gemurin dan saya siram-siram lagi. Sebenarnya masalahnya ada di mana? Masalahnya kalau kita penggunaan tanah sawah gini atau tanah merah ini, kalau kita tidak melakukan aktivitas penggemburan lahan, itu akan jadi PR. Tapi kalau misalkan kita ada terus melakukan penggemburan lahan, insya Allah tanah itu pun akan selalu bagus ya, karena oksigen bisa masuk, air juga bisa senantiasa surut gitu kan, tidak tertampung begitu lama. Ini ada pohon pisang. Ini kita tadinya ada pohon pisang di sini, saya pindahin sini nanti supaya survive. Pengen bikin urban farming pisang on the pot. Ngeri nggak tuh kalau misalkan yang namanya kita makin lama makin disiram, walaupun nggak diinjak ya, walaupun nggak diinjak, tetap yang namanya gravitasi itu akan bikin padat, apalagi adanya air. Paling tidak aktivitas penggemburan seperti ini nih, dipakai alatnya cupat kayak seperti ini juga akan memperbaiki struktur tanah dan makin lama makin lembut ya guys. Cakep seperti itu. Yang prospek lagi berbunga apa nih Om Meki di Tangerang Grab? Belum ya guys, kalau anggur kita masih baru nanam nih, juga nanam rustok, ini baru kita grafting. Yang ini nih, yang ini dua nih, yang ini juga lah baru kita pada grafting. Yang ini kita udah tanam, ini dari rumah mama saya pindahin ke sini. Rustoknya pakai RM ini. Kalau ini rustoknya pakai rustok yang akan saya boomingkan nanti. Di sini pohon kelapa baru nongol satu nih. Kemarin buahnya karena emang ini akarnya saya pruning ya, karena mengganggu anggur. Juga lagi bunga sih pohon kelapanya. Nah, yang lagi bunga lagi ada pohon ini nih. Nah,
ini nggak penting lah. Dilanjut pepaya luar biasa banyak ya. Batuk dulu guys. Di sebelah samping sini saya pernah update tentang apa itu hama-hama di malam hari, dan itu belum keluar bunganya. Di minggu yang ini bunga semua udah pada keluar, keren. Dan bukan bunga yang sedikit, tapi bunga dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Ini jenis jambu apa Omeki? Ini jenis jambu Citra ya guys, yang saya beli harga 7.000 dari Kediri, dan dia bisa berbuah. Dulu pas ditinggal lama, itu kata orang tua, buahnya merah, gede, manis. Oh nice Gus, bener Citra. Dan ini luar biasa banyak banget. Teman-teman bisa lihat fokus tuh, itu semuanya calon-calon bunga semua. Nah, ini bunga-bunga semua. Cara ngebuahinnya gimana Omeki? Jadi sebulan belakangan di tempat saya ini tuh lagi krisis air. Nah, krisis air bukan artinya nggak ada air, tapi emang di bagian top soilnya itu dia kering ya. Dia kering. Alhasil itu sudah secara tidak langsung adalah stres air bagi tanaman. Nah, ketika lagi saat stres itu, pohonnya lagi aus itu, di situ saya melihat kesempatan. Pohonnya aus ya, tapi bukan stres air dalam jangka panjang, tapi stres air jangka pendek, membuat tanaman seketika haus. Nah, ketika tanaman haus, tentunya ketika dapat air dari mana aja itu langsung diserap sempurna sama dia. Nah, tapi airnya itu saya kasih pupuk dengan kandungan kalium yang dominan. Contohnya NPK 16 saya tambahin KCl atau saya tambahin ZK. Nah, secara tidak langsung itu kaliumnya dominan. Nah, setelah saya siram sekali, 2 kali, nah saya lakukan yang namanya pruning dahan-dahan yang kecil. Kenapa pruning dahan yang kecil? Karena saya yakin di dahan yang kecil itu pun mampu untuk membawa buah. Mampu banget. Dan banyak juga bunganya di dahan-dahan kecil. Tapi kalau misalkan buah ini besar, kalau kita berbuahnya di dahan kecil, tentunya dahan kecil itu tidak sanggup untuk menanggung berat dari buah tersebut. Makanya saya pruning, saya pengen ngebuahinnya di batang-batang besar saja supaya buahnya bisa survive. Nah, terus ada teknik yang kedua, udah saya pupuk dengan kalium tinggi, saya juga coba pakai teknik gridling, atau menyayat bagian bawah sini, ya disayat bagian bawah sini. Tapi sayatnya nggak lebar-lebar juga, sayapnya itu paling saya cuma sekitar 2 mili atau 1 mili di sini nih. Nah, sampai ketemu batang tengahnya gitu. Jadi saya grading. Alhasil setelah 2 minggu dia udah sembuh nih. Nah, alhasil di bawahnya juga dia bawa buah tuh, di bawah buah-buah juga nih. MDH mama emang MDH lagi. Citra memang mudah berbuah, alhamdulillah. Emang kita nanamnya yang gampang-gampang berbuah. Ngapain nanam yang susah-susah berbuah ya? Tapi banyak juga temen-temen yang nggak bisa ngebuahinnya atau nggak bisa berbuah segala. Itu tergantung dari bawaannya. Kalau misalkan di fase vegetatifnya pohon ini unsur fosfatnya terpenuhi, kita tinggal ngeluarin bunga itu pakai unsur kalium. Belakang seperti biasa masih seperti hutan ya. Tapi ya ada sedikit-sedikit lah, progres dikit-dikit lah. Jambu usually always selalu ada buah, mantap. Nanti kalau pulang mau saya bawa lah. Tapi sayang di sini jambunya kecil banget tuh. Kecil kan? Iya. Kalau yang lihat raksasa ini kecil. Di bagian belakang rumah saya juga nanam jenis Yamirembo 1, 2, 3, 4. Tapi yang sebelah sana belum saya grafting, masih berupa lokalan. Pertumbuhannya is good, ngacir. Saya ke belakang tuh pengen nunjukin bunga jambu juga di Tangerang Grade, di sawah ini. Ambruk guys, masih harus dengan kesabaran. Di sini ada bunga jambu MDH, dan ini pun bunganya luar biasa banyak banget. Perlakuannya sama nggak kayak di belakang? Oke, sama. Kalau misalkan perlakuan saya sama gitu, artinya kalau salah satunya nggak berbuah di jenis yang genjah ini kan berarti ada yang salah. Nah gitu kan, tapi ketika saya memperlakukan hal yang sama dengan 2 pohon yang berbeda dan hasil yang sama, alhamdulillah berarti apa yang saya kerjakan itu is working atau bekerja. Alhamdulillah bunganya pun luar biasa banyak banget. Ini yang udah saya bungkusin dan udah saya jarangin, tadinya ada 5, saya jarangin jadi 3 supaya jadi waduh. Banyak banget nih bunganya nih. Mantap, semoga jadi semua dan survive aman. Kalau yang jambu MDH ini saya tidak menggunakan teknik grading ya, atau teknik apa itu namanya lah. Nah di bawah juga keluar bunga tuh. Nah tapi ini ya supaya berbuah. Berarti yang di depan itu bukan juga karena teknik gradingnya, tapi lebih ke arah pemupukan dengan dominan kalium. Di sini saya tidak menggunakan sayatan di bagian bawah, dan saya yakin dia akan bawa bunga dan alhasil bawa bunga.
Untuk yang jambu kyojok ini nggak bawa bunga guys, tapi bawa pucuk. Nah pucuknya biarin dulu nih, biar banyak dulu, baru nanti saya buahin. Sementara ini sih udah ada proses untuk pembuahan ya. Saya udah melakukan proses breeding ini. Karena jambu kyojok ini dekat banget dengan air ya. Tingkat ketinggiannya itu jauh, atau level tanahnya itu jauh. Ribet amat ini, headsetnya nyangkut. Tapi saya yakin jambu kyojok ini juga pasti akan berbuah karena saya sudah melakukan pemupukan dominan kalium. Tinggal nunggu aja waktunya. Proses grading sudah dilakukan. Ada 2 titik yang saya lakukan proses grading seperti ini. Saya grading pakai gergaji ya, ini gergaji. Nggak takut, nggak akan mati pohonnya kalau misalkan kita tidak besar. Tapi ini kan kecil, cuma sekitar 1 mili. Nggak ada 1 senti, nanti pun dia akan pulih lagi. Tapi kita menghambat suplai makanan dari daun yang udah matang ke akar supaya tidak tumbuh akar itu tidak terlalu banyak mengonsumsi makanan hasil fotosintesis, supaya nutrisinya terfokus lagi untuk ke atas untuk menumbuhkan buah yang banyak insya Allah. Ini juga jadi ada 2 batang yang saya proses grading ini. Oke. Udah cukup segitu aja, 10 menit, sekitar 11 menit cukup, sudah selesai. Takut teman-temannya bosan. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Doain bentar lagi saya merit tanggal 9 Juni di Purworejo. Semoga selamat sampai tujuan dan semua misi-misinya bisa tercapai. Ngap, capek banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dong.